kualitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Jadi psikologi sastra itu pengarang itu mengolah, ya, mengolah lalu lahirlah teks yang kita hadapi. Kalau kita tidak tahu pengarangnya, ya perwakilan dari pengarangnya itu adalah teks. Kan teks itu perwakilan pengarang. Tidak semua pengarangnya kita kenal. Saya bertanya Anda, Harry Potter tahu nggak pengarangnya siapa? Harry Potter. J.K. Rowling. Iya, J.K. Rowling, cewek. Ya, itu pengarang terkaya karena royaltinya dia. Ya, pengarang novel yang terkaya di dunia, Harry Potter. Karena di luar negeri itu berlaku royalti. Ya, jadi selagi novelnya dicetak orang, dapat royalti. Selagi filmnya ditonton orang, dia dapat royalti. Oke. Kalau di Indonesia siapa yang terkenal? Hendra Hirata. Hendra Hirata itu, kalian Anda tahu bahwa novelnya itu sudah diterjemahkan pada 24 negara. Jadi tenang-tenang aja terima. Jadi kalau di kita mungkin royaltinya tidak begitu besar, tapi luar negeri besar. Ya, kalau apa katakan Ahmad Dhani itu kan lebih 100 lagu yang populer, lagu Ahmad Dhani yang karangan dia, ya, yang dinyanyikan oleh Dewa. Nah, kalau di luar negeri dia bisa beli pulau. Udah bisa beli pulau. Saya beri contoh aja. Satu yang ada show, Ahmad Dhani cerita nih, ada show ya yang di pelopor sponsornya kalau tidak salah saya Menpora sekarang, promotornya. Lalu dinyanyikan oleh vokalis Dewa waktu udah keluar ya. Siapa? Vokalis Dewa? Bukan Dilanto yang sebelumnya, setelah itu. Once nyanyikan. 3 lagu dibayar, 1 lagu itu 10 juta. Tapi bukan Once yang bayar, promotornya. Berarti Ahmad Dhani itu dapat 30 juta hanya lagunya dinyanyikan. Anda bayangkan kalau 100, 1 bulan itu ada nyanyi 100 lagu dia, kan so macam-macam. Kalau memang tertib 10 juta, dia dapat berapa? Ya kan? Udah 1 miliar kan? Dia tenang-tenang aja. Nah, itu kelebihan di luar negeri itu, royalti itu. Kelebihannya di situ. Paham? Jadi itu tadi kita bicara tentang psikologi dituangkan oleh pengarangnya pada teks. Lanjut, ada lagi? Coba bicarakan tentang id, ego, dan superego supaya paham. Coba. Nah, udah pulang. Mau pulang? Enggak mau pulang. Ada yang mau pulang? Mau tidur sini? Mereka kuliah jam pertama. Kita ada jam kedua. Ayo, id, ego, dan superego. Siapa yang mau baca konsep itu? Id itu apa? Ego itu apa? Superego itu apa? Silakan, ada yang mau baca? Ada? Ada? Ya, silakan. Yang kuat. Sigmund Freud. Yang Freud yang dapat Freud siapa? Sigmund Freud ya. Ya. Berpendapat kalau id adalah bagian primitif dari instinktual dari pikiran yang berisi dorongan seksual dan agresif serta ingatan tersembunyi. Nah, dan ego itu adalah bagian realitis yang memediasi antara keinginan dari id dan superego. Sementara superego beroperasi sebagai kesadaran moral. Anda paham enggak yang dibaca? Sebelum baca itu paham enggak? Yang pertama itu apa? Maksudnya apa?
Apa maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Apa maksudnya? Itu adalah kebutuhan diri seperti makan, minum, kebutuhan biologisnya gitu Pak. Kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Jadi kalau kita lihat kaitannya dengan hierarki itu pada tingkat keberapa dia? Yang pertama, kebutuhan dasar. Nah, oke. Kalau ego? Kalau ego itu dia kebutuhan emosionalnya seperti dia haus. Dia haus. Ya, Ada kebutuhan yang lebih personal. ya personal. Dia perlu bersosialisasi. Ya, kalau kita kaitkan dengan strata kebutuhan, kan ego. Anda kuliahnya kan menampilkan keegoan Anda, benar enggak? Ya, karena ada ego ingin kuliah. Artinya udah meningkat. Dari it tadi udah meningkat jadi ego. Ingin berubah kan ego. Orang ego itu kan ingin berubah dia. Ingin lebih, ingin tampil. Ya, tapi kalau udah melewati namanya super ego. Paham? Nah, coba jelaskan lagi. Yang ego itu apa? Ada bisa jelaskan? Itu konsepnya penelitian psikologi itu cenderung pada 3 aspek tadi. Untuk tag ya, selalu orang melihat tuh id, ego, super ego. Ayo, pahami. Jangan nanti pas buat konten salah. Yang depan bisa jelaskan? Siapa mau jelaskan? Iya, silakan. Kalau itu kan ketidaksadaran ya kan Pak. Iya. Artinya saat kita lapar kita tidak punya uang. Iya. Hingga timbul dari diri kita ini ingin mencuri saja. Iya. Sedangkan super ego itu adalah kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Contohnya, namun kita teringat ajaran orang tua kita untuk jangan mencuri. Dan juga ajaran agama bahwa mencuri itu adalah dosa. Itu super ego kan Pak. Iya. Sedangkan ego itu kesadaran diri. Di sini kita bermain lebih mengikuti id atau super ego. Oh, jadi egonya di tengah-tengah. Ego tuh kita kayak memilih. Ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Ya, ada pertimbangan. Oke, kita carikan ke tag. Siti Nurbaya itu id, ego atau super ego ketika dia menyetujui dia nikah dengan Datuk Maringgi. Id, ego atau super ego? Apa? Kenapa dikatakan ego? Kenapa dikatakan ego? Karena dia ingin membantu orang tuanya Pak. Ego dia sebagai anak, dia ingin membantu orang tuanya. Datuk Maringgi, dia karakternya, jiwanya itu statusnya id, ego atau super ego? Kenapa? Kenapa Anda katakan super ego? Kenapa? Id lah Pak, seharusnya. Harusnya? Dia sadar gitu. Si bapaknya Siti Nurbaya ini punya utang. Jadi dia kalau ingin melunasi utang tuh anaknya harus diberikan ke dia karena dia melakukan itu secara sadar. Bukan ego. Kalau menurut saya Id. Nah, siapa yang mengatakan ego? Ya, kenapa ego? Menyesuaikan diri dengan realitasnya. Oke. Sekarang kalau kita bicara Hayati Zainuddin. Ketika Hayati, ini endingnya ya, ketemu terakhir itu, Hayati ketemu Zainuddin. Orang yang kecewa ya dengan keputusan Hayati nikah dengan Aziz. Nah, Hayati statusnya id, ego atau super ego? Dia menjumpai Zainuddin.
Ya, ketika dia dari Bandung ditinggalkan Aziz, lalu dia menjumpai Zainuddin. Itu id ego atau super ego? Kenapa super ego? Karena dia tuh padahal definisinya udah menyakiti Zainuddin, tapi Iya. karena demi kebutuhan yang dia pengen mendapatkan tempat, ada tempat bersandar lagi, dia tuh malah mencari orang yang telah lama dikecewakannya. Oke, ada lagi yang pendapat berbeda? Ada? Ada yang pendapat berbeda? Ada? Dalam sastra itu boleh kita pendapat, itu tidak ada kepastian. Tadi kan saya tanya apa argumennya. Kalau argumen Anda itu kuat, lebih kuat dari argumen dia, bisa jadi dia mematahkan argumennya dia. Ya, bisa jadi argumennya salah gitu. Jadi dalam sastra tidak perlu kita ragu kalau pendapat kita itu berbeda. Ya. Karena itu kita perlu ketika kita meneliti pendapat ada yang menguatkan. Kalau dalam penelitian itu namanya teori triangulasi, keabsahan data. Kayak tadi misalnya Anda berpendapat ketika meneliti itu. Nah, Anda dikuatkan data Anda dikuatkan oleh pendapat orang. Ada orang yang menyetujui, namanya teori triangulasi. Misalnya ada 2 orang yang menurut Anda ahli bidang itu. Paham? Nah, itu tadi. Anda boleh perlahan belajar tentang penelitian itu, walaupun belum belajar ya. Nanti semester 2 nanti belajar itu, metopel itu. Metopel itu. Cuma barangkali tidak tahu, saya jumpa dengan Pak Uzar, masih tidak, Pak Uzar pensiun. Saya baca sama Ibu Asnah biasanya itu. Oke? Paham itu? Ada yang mau ditanyakan tentang teori psikologi? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ngerti enggak? Kalau buat tugasnya ngerti enggak? Tadi kita kan bicara tentang karya fiksi ini. Padahal yang dikatakan teori ini kan secara umum. Teori sastra. Artinya puisi juga. Nah, contohnya gini. Kerawang Bekasi. Kalau menurut H.B. Yasin, versi Samuel Jackson, itu terinspirasi ketika Khairil dari Kerawang menuju Bekasi, dekat dengan Dengklok, dia melihat ada baru saja terjadi usai pertempuran. Ya, baru saja usai pertempuran. Lalu kan tidak hanya Khairil yang di kereta itu. Di kereta api kan banyak Khairil, penumpang kan ramai. Kenapa kok Khairil yang nulis tentang puisi itu? Yang pertama, dia sastrawan. Yang kedua, dia keberpihakannya terhadap pejuang. Dia menghargai betul pejuang yang sudah gugur. Ya. Dan itulah psikologinya pengarang. Dia dokumentasikan, karena itu dia mewakili orang yang mati. Pahlawan kita, kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi. Kan bukan yang jenazah itu yang menulis. Diwakili oleh Khairil. Karena kenapa Khairil bisa gitu? Karena dia meresapi perjuangan itu. Ya. Contoh sekali lagi, kasus sekarang nih, kasus Palestina. Itu banyak di Indonesia orang mengumpulkan dana. Bukan hanya bicara dana tuh pejuang Islam, tidak. Fadil Jaidi atau Fadil Jaidi? Dia kan mengumpulkan dana juga. Udah berapa miliar ya? Dia mengumpulkan dana. Mendekati mau 8 miliar. Dia mengumpulkan dana. Tapi dia ingin hantarkan sendiri supaya jangan salah sasaran. Ustaz Abdul Somad juga gitu. Dia lelang. Jadi ada dia dibeli orang, terkumpul 100 juta lukisan sama penggalang dana. Jadi ada orang yang tidak peduli, yang penting udah serahkan aja. Nah, itu terkadang sumbangan itu ada salah sasaran. Fadil Jaidi tidak, dia pingin. Cuma sekarang mikirkan jalan masuk. Karena dia merasa bertanggung jawab dana dari umat. Dari banyak orang. Yang dilihatnya bukan masalah, yang dilihatnya itu kemanusiaan. Anda bayangkan di Palestina itu sekarang, Israel
memutuskan listrik, memutuskan air, bahkan minyak. Karena orang Palestina itu kan makan minyak zaitun. Kalau kita kan tidak minyak sawit. Jadi pipa minyak, tangki-tangki minyaknya dihancurkan. Anda bayangkan kalau dia tembak aja sedikit selesai. Ya, dia bunuh, kan beda dengan orang menderita. Jadi dia ingin melihat anak orang Palestina itu menderita. Malah kalau dia membunuh aja itu kan tidak ada masalah. Orang Palestina pun dia rata-rata yang Islam itu banyak yang tahfiz Quran, budak kecil-kecil baru itu ditakutkan orang. Dia berlomba-lomba karena itu. Dia mau jihad, kalau pandangan dia jihad. Dia ingin cepat masuk surga gitu, karena dia ingin jihad. Kan itu ditakati militansinya pejuang Palestina itu kan di situ. Nah, ini tidak, rumah sakit dihancurkan, diblok kayak gitu, kemudian listriknya dipadamkan, air diinikan, jadi dia menyiksa gitu orang. Dalam agama Islam kan tidak boleh kita, binatang aja tidak boleh kita siksa kan. Kalau kita mau motong binatang itu harus dengan senjata yang tajam supaya tidak merasa lama dia menaruh kesakitan. Oke? Nah, karena itu juga kalau kita lihat hukuman mati di dunia ini kan bermacam cara supaya tidak tersiksa. Kan di negara kita aja yang pakai hukum tembak. Di negara barat ada yang dengan sindrom tegangan tinggi, sehingga sebentar aja masuk di kursi, dipegang, dibuat strum yang tinggi, tegangan listrik, langsung hangus, mati. Gitu. Jadi sekian detik aja jantung orang enggak ini. Supaya apa ya? Supaya jangan tersiksa lama. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ada? Yang di belakang? Yang depan ada mau tanya enggak? Ada? Ada mau ditanyakan? Enggak ada. Jangan kayak mahasiswa S2. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tahu-tahu pulang dari saya, dia diskusi. Nah, ribut dengan tetangga sebelah. Ini kebetulan kuliah kita sama. Akhirnya Pak L nyampaikan di grup. Saya Bu Kalina, siapa yang dosennya? Pak Sapria. Lah waktu saya pulang aman-aman aja. Saya tanya, ada enggak ngerti? Saya selalu begitu kan? Ada mau ditanyakan enggak? Enggak, ya udah. Nah, oke, sampai di situ.